Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Luhur Purnawan dari kelas 11 IPS 2 akan memberikan opini saya mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia. Jadi dari bisnis.com bahwa latar belakang Jakarta memindahkan ibu kotanya adalah visi pemerintah pada 2045 ini, yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi di mana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain. Pemihakan dari daerah timur ini belum cukup sukses, sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata. Ujar PLT Direktur Regional 2 Bappenas Muhammad Trudo. Lalu pemerintah memilih kawasan yang bisa mendorong pembangunan di wilayah timur. Saat itu terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN. Adapun pemilihan Bumi Etam sebagai IKN ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. Begitu kurang lebih penjelasan dari berita yang ada di bisnis.com. Dan untuk jawaban saya, bahwa saya berpikir bahwa untuk pemindahan ibu kota ini sebenarnya ada pro kontranya. Jadi saya juga belum bisa menentukan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang penting, tindakan yang necessary untuk dilakukan oleh presiden atau tidak. Tetapi kalau yang dari saya lihat, banyak juga positif, banyak juga negatifnya dari pemindahan ibu kota ini. Saya sebutkan hal positifnya dulu, dimana banyak berita yang mengujarkan bahwa Pulau Jawa sudah overpopulasi, di mana sebentar lagi bisa saja Pulau Jawa itu bisa tenggelam, karena memang semua kegiatan dari ekonomi dan juga pemerintahan semuanya hanya ada di Jawa, Pulau Jawa. Mungkin saja mungkin saja ada beberapa solusinya, dan mungkin saja pemindahan ibu kota bisa mengatasi hal tersebut. Tapi ya bisa kita lihat untuk beberapa tahun ke depan saat ibu kota sudah dipindahkan. Lalu di masalah pemerataan, di mana memang diujar oleh tadi Ketua Bappenas bahwa ini adalah untuk pemerataan di wilayah lain dan buat wilayah lain untuk menahan beban. Dimana benar, karena mungkin di masalah pemerataan ya, di luar Pulau Jawa atau Pulau Sumatera ya, mungkin infrastruktur kurang digalakan. Nah, kalau misalkan memang masalah di infrastruktur, makanya solusinya ya kita galakan pembangunan infrastruktur selain di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebenarnya solusinya tuh bisa selain dari pemindahan ibu kota ini, ya bisa saja ibu kotanya tetap di Jakarta, tetapi mungkin APBN untuk pulau-pulau lain lebih ditinggikan untuk infrastruktur. Menurut saya dengan solusi itu lebih bisa mengatasi masalah pemerataan daripada pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, itu saya sudah mulai dari sisi negatifnya, di mana ada ancaman penebangan hutan di Kalimantan. Yang kita tahu Kalimantan adalah paru-paru Indonesia ya, karena sangat banyak hutannya juga lebat-lebat. Nah, tetapi yang juga kita sering dengar di berita bahwa banyak sekali penebangan pohon ya, dimana kita baca dari kompas.com bahwa
ini ada juru kampanye senior Greenpeace Jasmine Putri berujar bahwa Jasmine khawatir pembangunan ibu kota baru akan menambah kerusakan hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan baru. Karena betul, di lahan yang banyak hutan tersebut dan kita ingin membangun pemerintahan baru di sana, dan juga ada istana seharga kisaran 2 miliar. Itu pasti istananya tidak kecil, makanya pasti membutuhkan lahan yang besar, dimana lahan di Kalimantan mungkin bisa dikatakan hampir semuanya hutan. Jadi kayak kita mau tidak mau menebang hutan, dan itu adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan ya, karena deforestasi itu hal yang tidak bisa dibenarkan. Mau apapun alasannya, itu alasan yang buruk. Mungkin solusi dari penebangan ya kita menebang pohon di tempat lain, tetapi pastikan juga lahannya di mana lagi kalau itu udah dibuat istana. Lalu ada berita lagi dari finance.detik.com. Dari cnbcindonesia.com yang berheadline ibu kota pindah ke Kalimantan, bagaimana nasib hutan RI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal potensi deforestasi yang akan meningkat kala Kalimantan dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektar dengan cepat. Apalagi berdasarkan peta kawasan konservasi di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan Bukit Soeharto ini adalah kawasan yang akan dibuatkan istana ya kalau tidak salah, merupakan salah satu dari 28 taman hutan raya yang ada di Indonesia. Bila sebuah kota besar benar-benar akan dibangun di kawasan tersebut, maka potensi kerusakan hutan yang ditimbulkan sangat besar. Makanya deforestasi untuk membuat pemerintahan itu sangat mengkhawatirkan. Dimana lagi untuk masalah anggaran pemerintahan itu tidak sedikit ya, dan ditambah oleh istana negara yang akan dibuat di sana yang membutuhkan biaya 2 triliun. Saya kutip dari finance.detik.com, di mana diujarkan oleh Akbar Faizal bahwa kalau perkiraan kasar paling juga 2 triliun, barangkali itu pun ya. Nah, dari istananya sendiri aja sudah 2 triliun, gimana kebutuhan pemerintahan lainnya seperti instansi dan lain-lainnya. Menurut saya 2 triliun hanya untuk istana negara yang memang ya mungkin fungsinya ada ya, tapi sangat tidak penting. Bisa saja anggaran itu dialokasikan ke tempat yang lebih penting, apalagi di saat ini kita lagi gencar-gencarnya melawan virus COVID-19. Kenapa tidak beberapa triliun atau ya beberapa uang dari itu dialokasikan untuk kesehatan, di mana kesehatan adalah yang lagi kita galakan di masa COVID-19 seperti ini. Makanya menurut saya anggaran 2 triliun untuk sebuah istana itu sangat tinggi dan tidak penting. Jadi saya bisa mengatakan bahwa agak setuju tidak setuju jika memindahkan ibu kota ke Kalimantan, bahwa karena begitu, ada positif tapi ada negatifnya juga ya. Jadi itu saja opini saya mengenai pemindahan ibu kota. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.